Salam semangat, hidup mahasiswa. Saya Galuh Nadia, Saya Nur Rahma Sakinah, sebagai staf Health Policy Studies, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia Wilayah 2. kami akan membawakan topik terupdate tentang isu terkait kesehatan. Nah, hari ini kita mau bawa topik yang lagi panas-panasnya nih, Mak, yaitu coronavirus lagi ada di Indonesia. Jadi sedikit kilas balik tentang kronologis coronavirus ini. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, corona dinyatakan positif di Wuhan. Setelah itu tanggal 2 Maret, baru minggu ini, 2 Maret 2020, muncullah konfirmasi langsung dari Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa coronavirus ini positif ada di Indonesia. Akhirnya setelah mendengar pernyataan tersebut, masyarakat Indonesia ini mulai panik, mulai melakukan shopping dan segalanya. Padahal nggak seharusnya seperti itu. Nah, tugas kita di sini buat ngasih edukasi perihal coronavirus ini. Kenapa dia berbahaya atau kenapa dia preventif, juga bagaimana cara menanggulangi coronavirus ini. Oke, kok begini ya? Loh, emang sebenarnya tuh corona tuh apa sih? Oke. Sebenarnya kalau ditanya coronavirus, pembahasannya ada sedikit meluas, maksudnya banyak banget yang bisa dibahas tentang coronavirus ini. Tapi kita coba bahas secara lebih singkat dan yang perlu diketahui saja. Jadi coronavirus ini sendiri sebenarnya bersifat zoonosis, maksudnya dia ditularkan dari hewan ke manusia. Walaupun nggak menutup kemungkinan antara manusia ke manusia, tapi belum ada penelitian yang menyatakan bahwa dia bisa dari manusia ke manusia. Dan coronavirus ini terutama menyerang pada pernafasan. Sedikit membahas tentang namanya ini sendiri. Awal-awal coronavirus ini ada kan dinamain NCOV-19 ya. Iya, Nah, terus notasi N di depan coronavirus ini maknanya itu artinya novel atau baru. Jadi ini adalah virus corona yang baru. Sementara corona ini merujuk pada bentuknya yang sangat khas dari virus ini, yaitu bentuknya kayak mahkota. 19 itu sendiri merepresentasikan kapan virus ini menyerang manusia. Nah, pada Rabu 11 Februari, WHO menyatakan adanya perubahan nama dari NCOV-19 menjadi COVID-19. Kenapa begitu? Jadi ternyata setelah ditelusuri, WHO ini menyatakan bahwa adanya nama NCOV-19 ini karena sebelumnya belum ada identitas pasti terkait virus tersebut. Tapi setelah sudah diteliti sekian banyak, akhirnya muncullah nama baru yaitu COVID-19. Lucunya, sebelum diganti nama jadi COVID-19 ini, sebelumnya mereka mau ganti nama jadi SARS-2, tapi setelah banyaknya pertimbangan seperti takutnya ada stigma baru yang muncul dari masyarakat, kayak takutnya dengan adanya SARS-2 ini, mereka mikirnya ini adalah bentuk keganasan lain dari SARS-1, padahal beda banget. Nah, akhirnya setelah pertimbangan dari geografis, hewan ataupun manusia yang terkait sama virus tersebut, akhirnya dinyatakan bahwa perubahan nama dari NCOV-19 jadi COVID-19 gitu. Oh, I see. Jadi perubahan nama dari novel ke COVID-19 ini udah melalui beberapa tahap juga ya? Benar banget. Oke. Terus kan untuk bahayanya COVID-19 ini nih, kenapa kok bisa bikin viral, bisa bikin orang panik? Emang seberapa sih bahayanya si COVID-19 ini, Galuh? Oke, jadi sebenarnya kalau dibilang bahaya rada sedikit susah ya, maksudnya setiap orang punya standar bahayanya masing-masing gitu. Maksudnya ada yang bilang bahaya adalah ketika masuk ke rumah sakit, ada yang bilang bahaya adalah ketika masuk ke dalam udah meninggal gitu kan. Nah, jadi daripada gue ngomong nggak bahaya atau bahaya, jadi gue akan menyebutkan data morbiditas, mortalitas, sama angka kesembuhan dari coronavirus ini sendiri. Oh ya, BTW, teman-teman bisa akses data-data yang udah ada tentang coronavirus ini di nanti kita taruh linknya di bawah, gisandata.maps.artgis.com. Jadi kalian bisa tahu seberapa banyak kasus yang udah merabah tentang coronavirus ini, seberapa banyak yang sembuh dan seberapa banyak yang sudah meninggal gitu. Nah, jadi dari 100.000 kasus yang sudah dikonfirmasikan, last update adalah tanggal 3 hari ini jam 8:03. Dari 100 kasus yang dinyatakan sudah dikonfirmasi, 3.000 diantaranya meninggal, sementara 55.000 diantaranya
selamat ataupun masih sembuh. Nah, untuk Indonesia itu sendiri sebenarnya dikonfirmasikan sekarang udah mulai jadi 4 nih. Terakhir tadi waktu gue lihat di jam 3, total kasus yang ada di Indonesia ini masih 2. Sekarang udah tinggal udah 4 kasus yang dikonfirmasikan di Indonesia, tapi belum ada data tentang seberapa banyak data morbiditas mortalitas. Tapi yang jelas dari keseluruhan kasus dari coronavirus ini angka kesembuhannya jauh lebih tinggi daripada angka kematiannya gitu. Nah, bahaya maupun enggak, karena kita melawan musuh yang gak bisa kita lihat nih, tetap harus hati-hati. Nah, permasalahannya adalah gimana sih cara hati-hatinya? Kita tuh harus apa sebagai preventifnya? Oke, berdasarkan yang tadi Galuh udah sebutin, udah ada sekitar 4 ya suspek COVID-19 ini. Benar. Nah, kita juga jangan lupa untuk melakukan langkah preventif sebagai langkah pencegahan. Karena sejatinya lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Mantap, lanjut. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah wabah si COVID-19 ini? Pertama, salah satu cara yang paling mudah dan sangat efektif untuk mencegahnya, melakukan cuci tangan pakai sabun yang sering di air yang mengalir. Bisa nih kalau emang nggak ada air mengalir atau sabun, bisa menggunakan yang berbahan dasar alkohol seperti hand sanitizer. Melakukan cuci tangannya pun nggak boleh asal-asalan, harus menggunakan teknik cuci tangan sesuai anjuran World Health Organization. Kemudian, hindari kontak jarak dekat dengan orang yang sedang sakit dan menyentuh area muka dengan tangan yang tidak steril. Kemudian kita juga harus melakukan pola hidup bersih sehat atau PHBS dan menggunakan masker apabila sakit. Selain itu, penggunaan masker tuh kalau nggak salah tuh ada kayak etikanya ya? Oh, iya dong. Cara penggunaan masker yang benar tuh kayak gimana? Ada, penting banget nih diketahui mengenai masker ya. Masker apa aja sih yang bisa dipakai? Bisa nggak sih pakai masker yang ada gambar Doraemon, Pokemon gitu? Yang kain yang bisa dijual gitu ya? Iya. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman pendengar, bahwa kita bisa memakai jenis masker N95 ataupun masker bedah. Nah, kenapa N95 dan masker bedah? Karena N95 ini maskernya lebih kuat untuk memfilter partikel yang ukurannya sangat kecil. Namun kekurangannya tuh kita jadi susah bernafas. Nah, yang paling dianjurkan yaitu memakai masker bedah atau surgical mask, karena masker tersebut mudah diakses. Siapa aja orang yang bisa pakai masker? Pertama, orang yang sakit. Kalau kalian udah ngerasa batuk-batuk atau gejala flu lainnya, jangan lupa untuk memakai masker. Yang kedua, orang yang kontak langsung dengan individu yang sakit dalam jarak dekat. Yang ketiga, yang pastinya ini harus tenaga medis, karena ya tenaga medis gitu. Mereka kontak paling kenceng ya, paling deket sama yang sakit. Oke. Nah, etika batuk tadi udah disebut belum? Oh, untuk etika batuknya itu, kalau batuk kita gunain tisu. Bisa juga dengan lengan dalam untuk menutup mulut. Kemudian, kalau udah selesai batuk nih, buang tisunya dan cuci tangan. Nah, untuk masalah masker tadi, lately marak banget kan oknum-oknum yang suka nimbun persediaan masker nih. Dan banyak dijual dengan harga yang, ya Allah, yang fantastis banget. Terakhir ya Galuh, aku lihat kemarin di salah satu platform jual beli online dijual dengan harga mencapai 21 juta. Itu masker bedah atau masker bedah? Serius? Bedah. Terus? Dan itu parah banget kan? Aku juga mau menghimbau bagi oknum-oknum tersebut untuk berhenti deh ngelakuin tindakan kayak gitu. Karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan masker, apalagi tenaga kesehatan. Bener banget. Bayangin ya, kalau di rumah sakit aja tenaga kesehatan kekurangan masker dan bahkan nggak bisa menggunakan masker, pasiennya berterbaran dong, tenaga kesehatannya sakit, terus siapa yang mau nolong? Wabahnya malah bakal terus berlanjut kan? Tapi kan banyak nih ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa kita yang sehat nggak pakai masker gitu? Maksudnya kan akan jauh lebih baik ya, balik lagi gitu kayak yang tadi Rama bilang, lebih baik menghindari daripada setelah terkena gitu. Tuh gimana? Nah, kalau untuk yang sehat itu sebenarnya kurang efektif sih kalau menggunakan masker.
Karena memang dia itu melalui droplet kan, bukan. Terus Galuh, Iya. terus kalau misalnya Sakit masih ngomong tadi, terus udah selesai. gitu. Oke. Lanjut. Sorry ya guys, tadi sinyalnya rada sedikit jelek gitu kan. Oke. Lanjut ke oh iya. Tadi kan Rahma udah ngasih nih kalau misalnya kita nih sebelum terkena. Oh sama, kita belum nyebutin harus jaga kesehatan sebagai bentuk preventif. Itu sama banget. Itu kesehatannya harus prima dong. Nah, cara jaga kesehatan tuh gimana, Mak? Cara jaga kesehatan tuh gampang banget. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Bersih tadi cuci tangan terus-menerus, sehat makan makanan yang bergizi. Itu juga harus sama olahraga ya biasanya. Nah, iya olahraga juga jangan lupa. Oke, lanjut nih. Kalau misalnya nih kita udah selesai udah menyiapkan preventif dan segala macamnya, andai kata nih kita kena, kita harus kayak gimana, Mak? Oke, kalau seandainya kita kena pun mortality dan fatality-nya kan seperti yang tadi Galuh bilang itu kan sangat rendah ya dibandingkan coronavirus jenis lainnya. Nah, untuk gejala dari COVID-19 ini mostly sama kayak common cold lainnya, batuk, pilek, sakit kepala, tenggorokannya juga sakit, demam, gak enak badan. Nah, kalau kalian merasakan gejala tersebut dan curiga nih, kayaknya apa gue jangan-jangan COVID-19 ya gitu, langsung telepon ke hotline. Hotline-nya nih ya, aku sebutin 021 521 0411 atau ke 08 121212 3119. Udah kayak hotline. Oke, nanti kita taruh di bawah aja nanti ya biar kalian juga. Ya, Itu juga kalau nggak salah ada 100 rumah sakit yang menangani coronavirus ini yang ada di Indonesia, bener nggak, Mbak? Bener banget. Nah, kalau ngomongin tentang rumah sakit nih ya Galuh, memangnya nanti kalau misalnya kita udah nelpon hotline nih, ntar di RS bakal digimanain sih lo? Oh, jadi gini, tenang aja guys. Jadi menurut buku pneumonia COVID-19 dia dengan judul Diagnosis dan Penata Laksanaan di Indonesia yang dikeluarkan oleh PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Nanti kita taruh juga di bawah linknya biar kalian bisa mengakses buku tersebut, biar kalian bisa baca juga. Mereka menyatakan bahwa setelah kalian diidentifikasikan positif corona, maka hal yang paling utama dilakukan adalah bed rest. Jadi pasien yang sudah positif terkena harus diisolasi baik di rumah maupun di rumah sakit. Bagi pasien yang dengan kasus ringan tanpa adanya faktor penambah parah itu ataupun adanya perburukan cepat, maka isolasi cukup di rumah nggak apa-apa. Setelah udah bed rest, maka dokter akan memberikan antibiotik empiris, kemudian juga terapi simptomatik, yaitu terapi yang berdasarkan gejala-gejala seperti misalnya kalau demam dikasih obat demam, kalau batuk dikasih obat batuk, dan selain itu terapi cairan konservatif bila tidak adanya bukti shock. Nah, dari RS ini sendiri, dari rumah sakit ini sendiri, mereka akan mengimplementasikan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, selama kalian diberikan obat-obat tadi, terapi cairan konservatif, simptomatik, antibiotik empiris sama bed rest, untuk memastikan perkembangan kalian akan dilakukan serial fototoraks untuk menilai perkembangan penyakit sama observasi ketat. Selain itu, untuk beberapa pasien dengan komorbid atau dengan faktor pemberat, akan dilakukan suplementasi oksigen pada pasien dengan indikasi pernafasan yang berat atau terapi cairan bila memang dirasa perlu. Tapi di sini perlu diingat bahwa terapi cairan yang terlalu agresif dapat memperberat kondisi itu sendiri. Gitu, Ma. Oh, jadi itu ya pasti RS juga melakukan penanggulangan infeksi ini kan? Benar banget. Nah, terus ini juga nih, terkait sama kasus-kasus ini semua tentang coronavirus ini, akhir-akhir ini ada berita yang menyatakan bahwa sang suspek malah dikucilkan. Iya, gue juga baca. Mentalitas. Menurut Rahma kayak gimana? Kalau menurut gue ya, pasien tersebut tuh nggak sepatutnya disudutkan, bahkan dikucilkan kayak gitu loh. Bayangin, data diri pasiennya diekspos secara masif.
rumahnya dikasih garis polisi. Bahkan informasinya disesatin yang justru membuat stigmatisasi di masyarakat. Tahu kan informasinya yang nggak banget lah itu. Bener. Kalau udah ada stigma kayak gitu, akhirnya masyarakat yang emang curiga, duh kayaknya gue COVID deh, tapi tuh mereka jadi nggak berani karena stigma tersebut. Makanya yuk sebagai masyarakat Indonesia yang baik, mari jauhkan diri kita dari hoax yang justru merugikan diri sendiri, bahkan membahayakan kehidupan orang lain. Sebagai manusia, kita pun bisa kok memilah mana berita yang akurat dan mana yang patut untuk diperbincangkan, karena stigma will not fight coronavirus. Gitu. Betul. Cakep. Oke. Oke, gimana nih lo pembahasan tentang coronavirus ini? Intinya sih gue bisa simpulin kayak gini sih ya. Coronavirus ini walaupun memang baru lah untuk semua orang gitu kan, misalnya ini pandemik gitu kan. Tapi tidak harus dijadikan hal yang bikin menghalangi kegiatan gitu, maksudnya. Nah, setuju. Sadar bahwa itu bahaya perlu betul. Tapi yang patut harus dilakukan adalah kita harus pintar buat menanggapi tentang coronavirus ini, bahwa sebenarnya banyak banget hoax yang tersebar tentang si corona ini gitu. Nah, jadi cukup perbanyak aja berita juga update tentang coronavirus ini, dan ingat sekali lagi bahwa bila kalian terkena, tenang aja, nggak perlu takut, bahwa sebenarnya morbiditas dan mortalitas dari penyakit ini tuh rendah. Jadi kalian pasti bisa kok. Semangat. Pokoknya di sini kami dari HPS Wilayah 2 sekaligus ingin memberikan edukasi kepada para pendengar-pendengar sekaliannya, dan tentunya boleh banget nih dibagikan informasinya kepada kerabat maupun sanak keluarga untuk tidak panik namun tetap waspada dengan COVID-19 ini, serta memperhatikan cara-cara preventifnya. Betul. Nah, kita harus hadapin tantangan wabah COVID-19 ini sebagai bakti kepada bangsa. Untuk menutup podcast kita kali ini, kita gunain nih jargon khas HPS. Boleh. Oke nggak Galuh? Boleh, lanjut. Oke. 2 kata 1 semangat, hidup mahasiswa. 3 kata 1 tujuan, hidup rakyat Indonesia.